Di film sebelumnya, Thomas dan Milner berhasil menjalankan sebuah misi rahasia di hutan Panama. Namun dari misi tersebut, Thomas harus kehilangan jari telunjuknya. Oleh karena itu, dia dipecat dan menjadi seorang pemburu. Walaupun kehilangan jari telunjuknya, namun Thomas masih tetap handal dalam menembak. Sekarang Thomas sering dibayar untuk melatih beberapa pemburu amatir. Karena faktor usia, Thomas sering merasakan pandangannya yang seketika memburam. Dari arah belakang, salah satu pemburu yang sedang dilatih oleh Thomas tanpa sengaja tiba-tiba dia melepaskan tembakan dan hampir mengenai Thomas. Hal ini tentunya sangat membuat Thomas kesal. I saw a deer, maybe. You almost blew my fucking head off! Sorry, Beckett, we didn't... Do I look like a fucking deer to you, asswipe? Akhirnya Thomas memutuskan untuk menyudahi latihannya dan langsung pergi dari tempat itu dengan sebuah mobil. Namun di tengah perjalanan, Thomas diikuti oleh sebuah mobil. Ternyata yang mengendari mobil tersebut adalah intelijen militer yang bernama Kolonel Mekana dan satu orang temannya yang bernama James Ickel. Dia merupakan seorang agen CIA. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk merekrut Thomas sebagai penembak jitu mereka, karena mereka berdua sedang membutuhkan seorang penembak jitu yang handal. Awalnya Thomas menolak karena dulunya dia pernah dipecat oleh mereka karena alasan medis. Thomas dianggap sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan tugasnya. Dia seringkali mengalami gangguan penglihatan karena usianya yang sudah mencapai 50 tahun lebih. Dan alasan terbesar adalah Thomas dianggap cacat. Mendengar penolakan dari Thomas, James Ickel ingin berbicara kepada Thomas mengenai misi yang akan dia jalankan. Can we talk about this? Ternyata Thomas diberikan sebuah misi untuk menembak seorang jenderal Serbia yang bertanggung jawab atas serangan pembantaian etnis Muslim. Menurut Thomas, ini adalah sebuah misi bunuh diri. Tapi James Ickel bersedia akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Thomas. Thomas pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut dengan syarat jika Thomas mati di saat dia menjalankan misi. Dia ingin mati sebagai seorang marinir. Dia juga meminta agar mereka berdua memberikan pangkatnya kembali. Yes, we do, Master Gunnery Sergeant. Roger that, sir. Scene beralih ke kantor kedutaan Amerika yang ada di Berlin. Thomas dipertemukan dengan seorang narapidana hukuman mati. Dia bernama Jack Cole, seorang penembak jitu berpengalaman dari Angkatan Darat. Jack divonis dengan hukuman mati karena telah membunuh seorang agen DIA. Namun dia akan dibebaskan jika dia mampu menjalankan misi itu dengan baik. Jack akan bertugas untuk menjadi pengamat Thomas. Lalu Thomas menguji kemampuan Jack dengan beberapa pertanyaan rumit yang tentunya hanya mampu dijawab oleh seorang sniper. Ternyata Jack mampu menjawab pertanyaan Thomas dengan mudah. 23.17 inches high. Roger, I copy. Out. Keesokan harinya mereka langsung berangkat menuju ke Serbia. Sesampainya di sana, mereka langsung menuju ke sebuah gereja untuk bertemu dengan informan mereka. Tidak lama kemudian datanglah seorang wanita cantik yang bernama Sofia. Dia mengaku sebagai orang yang sedang mereka cari. Lalu Sofia memberikan sebuah paket yang berisi foto target dan lokasi untuk melakukan tembakan. I'll decide that. Sofia membekali mereka dengan peralatan dan senjata, serta memberitahu tempat yang harus mereka kunjungi setelah misi selesai. I got a steady gust of wind coming from the right at 46. Singkat cerita, mereka berdua mulai melakukan pengintaian. Tidak lama kemudian datanglah Pastoria dengan pengawalnya. Dia hendak masuk ke dalam kantornya, namun dia menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan pengawalnya. Lalu Jack memerintahkan Thomas untuk segera menembakinya. Dengan cepat, Thomas langsung melepaskan tembakan. Oh shit. Lalu mereka semua langsung bergegas untuk mencari si penembak jitu tersebut.
Setelah misi selesai, mereka berdua berjalan menuju ke gereja untuk mengamankan diri. Tapi Sofia memberikan isyarat untuk mengubah rencana karena ada banyak sekali polisi yang sedang memeriksa tempat tersebut. Akhirnya mereka berencana untuk keluar dari kota itu dengan menumpangi sebuah kereta. Namun sialnya jalur tersebut sedang dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Lalu masuk seorang polisi dan langsung mendekati mereka berdua. Ketika dimintai kartu identitas, mereka langsung melumpuhkan polisi tersebut dan mengambil alih kereta. ¿Qué salsa le ahora? Azul. Cover! Setelah berhasil keluar dari kereta, mereka berdua masih dikejar oleh anak buahnya Valstoria. Tapi entah kenapa Jack tiba-tiba memisahkan diri dari Thomas, lalu menyerahkan dirinya kepada polisi. Kemudian Jack dibawa ke penjara bawah tanah yang mereka sebut sebagai penjara khusus. Mereka memaksa Jack untuk membuka mulut tentang siapakah yang telah memberinya perintah. Walaupun telah dihajar habis-habisan, Jack sama sekali tidak mau untuk membuka mulut. Di sisi lain, Thomas mendatangi Sofia di apartemennya. Mereka membuat rencana untuk menyelamatkan Jack. Lalu Sofia mengajak Thomas menuju ke sebuah gudang senjata. Disitulah Sofia mengakui dirinya adalah anggota perjuangan kemerdekaan di Serbia. Ayahnya berjuang melawan komunis, sedangkan kakeknya berjuang melawan Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua. Tidak lama kemudian datanglah dua orang pria yang merupakan saudaranya Sofia. Mereka akan membantu Thomas untuk membebaskan Jack. Keesokan harinya, Jack dan narapidana yang lainnya akan dipindahkan ke penjara lain, tempat di mana mereka akan dieksekusi. Lalu Jack membisiki narapidana yang ada di depannya. Dia bernama Pavel untuk mengikuti perintahnya nanti.